Bab 1691. Jangan lupa merayu wanita muda. Mendengar ini, Li Ye terkejut. Serius, kamu lebih hebat dari Sui Yasu. Untuk apa aku berbohong padamu, kata Lu Rui dengan bangga. Jika saya tidak memiliki keterampilan, pemimpin kami tidak akan menempatkan saya di posisi terakhir. Tapi aku tahu betul levelmu. Tahun lalu, kami berdua berimbang. Bagaimana Anda bisa berkembang pesat tahun lalu? Jangan lupa aku beberapa tahun lebih muda darimu. Itu keuntungan. Alasan macam apa itu? Cepat beritahu aku, di mana kamu berlatih. Cek, cek, cek. Rahasia surga tak boleh terbongkar. Sial, kau yang terburuk. Lu Rui sangat puas dengan dirinya sendiri. Bukan karena dia pelit, tetapi terutama karena ada beberapa hal yang tidak bisa dia bicarakan secara terbuka. Tahun lalu, dia bertemu dengan seorang guru tua yang telah mengajarkan banyak hal kepadanya. Dan hal-hal ini adalah kunci untuk mengerahkan kekuatan di Dantian. Justru karena itulah levelnya meningkat pesat hanya dalam setahun. Pada saat yang sama, keempat pemimpin yang duduk di panel juri memiliki ekspresi yang berbeda. Wei tua, terima kasih telah membiarkanku menang, kata Xie Chuncheng dengan tenang. Setelah kalah 2 lawan 3, ekspresi Wei Dalong tentu saja tidak terlihat baik. Ia hanya bisa menjawab dengan acuh tak acuh. Tenang saja. Sekalipun kau mengalahkan kami, bukan berarti kejuaraan itu milikmu. Masih ada Futua dan Liu Tua di belakangmu. Oh, kalau kamu tidak memberitahuku, aku akan melupakan Pak Tua Liu. Xie Chuncheng memandang Liu Guangxian dan berkata, Liu Tua, kau sudah melihat kekuatan kami. Apa kau pikir kau masih punya harapan? Itu cuma tipuan kecil. Kita lihat saja nanti. Kita bisa menunggu untuk membicarakan hasilnya, tapi sebaiknya kau ingatkan anggota timmu untuk tidak kalah telak dari Futua dan yang lainnya. Kalau tidak, mereka tidak akan bisa melawan kita. Aku khawatir kalian berdua tidak akan bisa bertarung, kata Fu Jiangwo. Kurasa Liu Tua dan yang lainnya tidak akan bisa melewati kita. Itu benar. Lagi pula, dia membawa seorang pria kulit putih besar bersamanya. Levelnya secara keseluruhan jelas tidak bagus, kata Xie Chuncheng. Lagi pula, tidak semua orang sebaik Sui Yasu. Tapi ketiga timmu akhirnya tersingkir oleh pria kulit putih besar. Aku terlalu malu untuk membicarakannya. Kalian mengandalkan koneksi untuk memenangkan kompetisi tim, apa yang perlu dibanggakan, kata Xie Chuncheng. Jika kamu bisa memenangkan kompetisi individu, aku akan memberimu sebotol anggur ginseng yang aku buat di rumah. Kau sendiri yang mengatakannya. Jangan mencoba menyangkalnya saat-saatnya tiba. Liu Guangxian juga tahu bahwa dia tidak akan menang, tetapi dia tidak boleh kehilangan momentum saat ini. Kita lihat saja. Setelah beristirahat sekitar 10 menit, pertandingan kedua resmi dimulai. Keberuntungan kita tahun ini sangat bagus. Kita bahkan mendapatkan Old Han dan yang lainnya. Sepertinya kita bisa dengan mudah lolos di kompetisi ini, kata Zhong Xinhong. Kalian berdua awasi baik-baik. Kita coba sapu bersih mereka 1 lawan 3. Kau bisa menang 1v3. Mereka masih punya dabai. Paling-paling cuma 1v2, canda Lu Rui. Tapi kalian benar-benar beruntung. Dengan begini, kalian bisa menghemat banyak stamina. Saat bertarung dengan kami, kalian akan mendapat sedikit keuntungan. Mau bagaimana lagi? Surga ada di pihak kita. Dibandingkan dengan suasana santai di sisi lain, suasana di sisi tim Sinsan sedikit hikmat. Kapten Han, giliran kita naik panggung. Siapa yang mau duluan? Mari kita targetkan posisi ketiga dan berjuang untuk posisi kedua, kata Han Enlong. Kamu duluan, coba kalahkan 1 orang, lalu kalahkan pemain kedua, dan serahkan sisanya padaku. Tidak bisakah kita berusaha lebih keras? Jika Gaoyan naik, pasti, tapi tidak sekarang, jelas Han Enlong. Jika kamu punya ide, kamu bisa bertanya pada pemimpinnya. Lebih baik tidak. Kalau begitu, lupakan saja persaingan untuk mendapatkan tempat pertama, pungkas Han Enlong. Kalian sudah melihat orang-orang dari Baoshan. Sui Yasu luar biasa kuat. Sekalipun kita punya semua orang, kita mungkin bukan tandingan mereka. Jangan pernah berpikir untuk meraih juara pertama. Petik 2. Di sisi lain, Zhong Xinhong melihat anggota timnya dan berkata, Little Kong, silakan saja. Tapi kamu harus lembut. Jatuhkan saja mereka. Jangan sampai terluka. Nama lengkap Little Kong adalah Kong Liancheng. Keahlian tinjunya luar biasa, dan bahkan polisi veteran pun tak tertandingi. Zhong Xinhong juga menyukai hal ini, itulah sebabnya dia merekrutnya. Kong Liancheng mencibir. Aku berusaha sekuat tenaga untuk menahan diri, tapi kalau terjadi sesuatu yang tidak menyenangkan, jangan salahkan aku. Mendengar ini, tim tertawa terbahak-bahak. Nak, kamu masih muda dan gegabah. Kamu mau pamer dengan melawan IV3. Kong Liancheng tertawa. Kalau tim lain, saya tidak akan pernah memimpikannya. Siapa yang meminta pihak lain untuk terlalu lemah?
Dengan kekuatanku, sulit bagiku untuk tidak melakukan 4-5 sekalipun. Petik 2. Haha, ayo kita gunakan itu untuk pemanasan. Pertandingan pertama, Kong Liancheng dari tim Taiping melawan Liu Ziqiang dari tim Xinsan. Pertandingan dimulai. Setelah siaran berakhir, Kong Liancheng berjalan memasuki arena dengan langkah lebar. Wajahnya penuh harap. Ini kesempatan bagus untuk memenangkan IV3. Ia tak boleh melewatkannya. Di sisi lain, Liu Ziqiang juga sangat bersemangat. Tim Xinsan selalu berada di peringkat terakhir setiap tahun. Jika dia bisa mengalahkan mereka hari ini, dia akan menjadi kontributor terbesar. Liu Ziqiang berdiri di atas panggung dan mengaitkan jarinya ke arah Kong Liancheng. Ia berkata dengan percaya diri, "Nak, apakah kau akan berguling sendiri, atau haruskah aku memukulmu?" Kong Liancheng tertawa terbahak-bahak. "Apa kau salah minum obat? Kau benar-benar bilang ingin memukulku. Kamu tidak berpikir itu mungkin. Haha, apa kalian sudah gila karena begitu ingin menang? Bermimpilah. Karena kamu tidak mau bersulang, kamu harus minum minuman yang tidak pantas, 1-11 harus menjatuhkanmu." Sambil berkata demikian, Liu Ziqiang menyerang maju dengan agresif, gerakannya jelas merupakan gerakan seorang petarung terlatih. Saat Kong Liancheng mengambil sikapnya, Lin Yi terkejut, oh, dia berlatih Muay Thai. Lin Yi berkata sambil mengunyah biji melon. Zhang Zixin sedang fokus menonton pertandingan. Ketika mendengar Lin Yi berbicara, dia bertanya, "Kakak Lin, dari mana kamu mendapatkan benih melon itu?" Lin Yi menunjuk ke arah siswi-siswi di belakangnya. "Mereka memberikannya kepadaku." Gu Yiran terdiam. Sifat pria ini memang sulit diubah. Dia selalu menggoda wanita muda kemanapun dia pergi. "Kakak Lin, menurutmu siapa yang akan menang?" Zhang Zixin mengambil beberapa biji melon dan bertanya dengan rasa ingin tahu. "Sulit untuk dikatakan, tapi Kong Liancheng memang cukup kuat," kata Lin Yi dengan santai. "Maksudmu dia bisa menang?" "Belum tentu," kata Lin Yi. Liu Ziqiang unggul dalam kekuatan, jadi tingkat keterampilan keduanya tidak jauh berbeda. Sisanya adalah pertarungan kecerdasan. Siapapun yang lebih pintar, lebih berpengalaman, akan menang. Bab 1692. Kemenangan tragis. "Serius. Kakak Lin, levelmu lumayan bagus. Kamu bahkan bisa melihatnya," kata Zhang Zixin. "Omong kosong. Kamu jahat banget. Kamu bahkan ngebohongin aku." Tepat saat mereka berdua mengobrol, situasi di arena berubah. Kong Liancheng yang tampak berani dan tak terkalahkan, perlahan-lahan mengalami kerugian akibat serangan Liu Ziqiang. Serangan aktif awalnya berubah menjadi pertahanan pasif. Pada akhirnya, dia diusir dari arena oleh Liu Ziqiang. Bagaimana ini bisa terjadi? Fu Jiangwo dan Zhong Xinhong berseru serempak. Menurut mereka, dengan level Kong Liancheng, apalagi mengalahkan Liu Zihao, dia bahkan mungkin menang 1v3. Bagaimana dia bisa dijatuhkan dari panggung oleh kontestan pertama? Apa yang mustahil? "Jangan remehkan rakyat kita," kata Liu Guangxian dengan tenang. Tidak seperti pertarungan tim, dia sangat percaya diri dalam kompetisi individu. Dia dan Han Enlong telah dipilih dengan cermat. Level mereka juga sangat tinggi. Meski berisiko, masih ada harapan bagi mereka untuk menang 2v3. "Zhong Tua, kontestanmu tahun ini tidak begitu bagus. Bagaimana mereka bisa dikalahkan oleh tim Xinsan?" tanya Lu Rui sambil tersenyum. Ekspresi Zhong Xinhong jelek saat dia berkata dengan acuh tak acuh. "Manusia memang bisa salah. Kuda juga bisa tersandung. Itu wajar. Kita akan mendapatkan kembali harga diri kita di babak berikutnya. Lalu kita akan mengalahkan mereka 1-3. Kalian harus bekerja lebih keras. Kalau kalian tersingkir oleh tim Xinsan, itu akan memalukan." "Bagaimana mungkin?" Zhong Xinhong berkata dengan percaya diri. "Aku bisa mengalahkan ketiganya sendirian." Tak lama kemudian, pertandingan kedua dimulai. Anggota kedua tim Taiping bernama Huo Tianlai. Penampilannya juga biasa saja dan biasa saja, tetapi ekspresinya sangat serius. Sejak naik panggung, ekspresi wajahnya tidak berubah, tampak penuh tekad. Di sisi lain, situasi Liu Ziqiang tidak terlalu baik. Kong Liancheng sangat kuat. Ia memenangkan ronde pertama dan menghabiskan banyak energi. Bahkan setelah beristirahat sejenak, ia masih belum pulih. Dia juga tahu bahwa mustahil baginya untuk mengalahkan Huo Tianlai. Misi terbesarnya adalah membuatnya lelah dan menciptakan sebanyak mungkin peluang bagi Kapten Han. Jika tidak, tidak akan ada cara untuk menang 2v3. Bel berbunyi di arena, dan pertandingan kedua antara kedua tim dimulai. Sejak awal, Huo Tianlai mulai menyerang Liu Ziqiang dengan ganas. Dia tampak yakin bahwa dia akan menang. Awalnya, semua orang mengira Liu Ziqiang akan kalah dengan sangat cepat, tetapi mereka tidak menyangka ia akan bertahan selama 20 menit penuh. Ia dipukuli hingga wajahnya bengkak dan memar sebelum meninggalkan arena. "Liu Tua, bagaimana keadaanmu?"
Apa perlu aku mengantarmu ke rumah sakit? Tanya Li Xianghui. Tidak perlu, tidak apa-apa. Ini hanya luka ringan. Aku akan baik-baik saja setelah beristirahat beberapa hari, kata Liu Ziqiang sambil menggertakkan gigi. Tapi anak itu benar-benar kejam. Dia ahli. Kalau saja aku bisa bertahan sedikit lebih lama. Senang sekali kau bisa bertahan begitu lama. Li Xianghui menepuk Liu Ziqiang. Kau sudah mengalahkan satu lawan sebelumnya. Sekalipun kau kalah di ronde ini, tetap saja itu kekalahan yang terhormat. Terima kasih, Inspektur Li. Jaga dirimu baik-baik. Aku akan mengurus 2 ronde sisanya. Kapten Han, aku serahkan sisanya padamu, kata Liu Ziqiang. Kamu harus mendapatkan posisi ketiga, apapun yang terjadi. Aku tahu. Di mata mereka, ini adalah satu-satunya kesempatan mereka. Jika dia menang, mereka setidaknya bisa mendapat tempat ketiga. Mereka harus berjuang untuk itu. Setelah istirahat singkat selama 10 menit, Han Enlong naik ke panggung dengan ekspresi muram. Pertandingan ketiga dimulai. Lin Yi mengangkat alisnya saat menyaksikan pertandingan. Ia menyadari bahwa ia telah meremehkan Han Enlong. Levelnya jauh lebih baik dari apa yang ia bayangkan. Meskipun Huo Tianlai sangat kuat, dia tetap mundur karena kalah saat menghadapi Han Enlong. Selain bertahan secara pasif, tidak ada lagi yang dapat dilakukannya. Tentu saja, ada alasannya. Namun, ini juga mencerminkan kekuatan Han Enlong. Tanpa ketegangan apapun, Han Enlong memenangkan pertandingan ketiga. Ia juga tidak menggunakan banyak energi. Dapat dikatakan bahwa ia telah maju tanpa cedera apapun. Fu Jiamwo di atas panggung tampak tidak senang. Ia mengira dengan kekuatan timnya, bahkan jika tidak menghadapi situasi 1v3, mengelola 2v3 seharusnya mudah. Tanpa diduga, tim Liu Guangxian memasuki babak final dalam kondisi yang hampir sempurna. Meskipun akhirnya dia menang, pertarungan yang begitu ketat adalah sesuatu yang tidak dapat dia terima. Fu Tua, apa kabar kalian tahun ini? Setelah berjuang sejauh ini, performa kalian menurun drastis. Kalian harus berlatih dengan sungguh-sungguh saat kembali. Memang, orang-orang ini pasti bermalas-malasan tahun ini. Aku harus memberi mereka pelajaran saat aku kembali, kata Fu Jiamwo. Mereka sudah mengalahkan 2 orang, dan kau masih mengandalkan orang ketiga. Kalau ini sampai bocor, kedengarannya bakal buruk, kata Xie Chuncheng dengan nada menyombongkan diri. Lin Yi memang pria kulit putih yang besar, hanya saja dia cepat tanggap. Dalam kompetisi individu, ini adalah kompetisi kekuatan. Dia pasti tidak akan bisa bertahan. Selama kita mengalahkan Han Enlong, kita akan memenangkan pertandingan ini. Menurut Fu Jiamwo, pemenang kompetisi ini pastilah timnya. Namun, masalahnya ada pada Lin Yi. Dia pria kulit putih besar, dan levelnya bisa diabaikan. Jika orang ketiga mereka adalah seseorang dengan level yang lebih tinggi, tidak akan jelas apakah mereka bisa menang. Pikiran Fu Jiamwo juga menjadi kekhawatiran orang lain. Di mata Gu Yiran dan yang lainnya, pertandingan ini adalah pertandingan terakhir. Jika Han Enlong bisa menang, kemenangan pasti menjadi miliknya. Namun, jika Zhong Xinhong menang, itu akan sia-sia bahkan jika Lin Yi tetap berada di pihak mereka. Oleh karena itu, ini adalah ronde terakhir. Pada saat ini, siaran di tempat pertandingan berbunyi. Pertandingan keempat dimulai. Setelah kompetisi dimulai, tak satu pun dari mereka yang menahan diri. Mereka meluapkan semua amarah yang terpendam ke dalam tinju masing-masing. Dapat dikatakan bahwa setiap pukulan mengenai daging, dan tidak ada seorang pun yang menunjukkan belas kasihan. Lin Yi mengamati dengan saksama. Keduanya berimbang. Keduanya memiliki peluang menang, tetapi pemenang akhirnya ditentukan oleh keberuntungan dan tekad. Setelah lebih dari 40 menit, hasil akhir-akhirnya terungkap. Han Enlong mengalahkan Zhong Xinhong dengan selisih tipis dan memenangkan seluruh permainan. Tim Xinsan bersorak dengan antusias, termasuk penonton di pinggir lapangan. Mereka tak pelit dalam menunjukkan antusiasme mereka. Mereka bersorak keras untuk mereka. Namun, kondisi Han Enlong juga tidak terlalu baik. Ia tampaknya berada dalam kondisi yang lebih buruk daripada Liu Ziqiang. Apakah dia bisa berpartisipasi dalam kompetisi mendatang juga menjadi pertanyaan. Hasil kompetisi individu tampaknya telah diputuskan pada saat ini. Bab 1693. Pembunuhan instan. Li Xianghui dan Gu Yiran sudah menduga hal ini. Han Enlong dan Liu Ziqiang telah kehilangan kekuatan tempur mereka. Bahkan jika mereka dapat bergabung di babak berikutnya, mereka akan mudah dikalahkan. Tanpa diragukan lagi, tempat pertama dalam kompetisi individu pasti jatuh ke tangan tim Baoshan. Ini karena tidak ada satupun anggota mereka yang terluka dalam pertempuran. Mereka praktis mempertahankan kondisi prima mereka. Pada titik ini, sulit bagi mereka untuk kalah, bahkan jika mereka mau. Kau membuat kami bertarung 2 lawan 3. Aku malu, kata Liu Guangxian sambil tersenyum. Malam ini aku yang traktir. Kamu bisa pesan apa saja.
Ekspresi Fu Jiangwo sangat buruk. Pertandingan ini bisa dikatakan sangat memalukan baginya. Jangan sombong. Masih ada pertandingan lagi. Kedua anggotamu cedera, dan hanya tersisa satu orang kulit putih besar. Dia akan memastikan Oldsie dan yang lainnya menang 1 lawan 3. Itu tidak masalah. Aku sudah puas dengan ini. Liu Guangxian mengatakan kebenaran. Jika Gao Yan diturunkan, pertandingan ini tidak akan begitu menyedihkan. Mereka bahkan mungkin memberikan perlawanan terhadap tim Baoshan. Pada titik ini, melakukan hal itu mustahil. Kekuatan tempur Lin Yi terbatas, dan akan sia-sia baginya untuk mencoba. Ia sudah sangat puas dengan hasil yang diraihnya saat ini. Lagi pula, mereka tetap juara kompetisi beregu. Meski tidak meraih juara pertama, hasil ini sudah sangat baik. Lihatlah bagaimana hasilnya. Aku berharap bisa menunjukkan kemampuan dan kekuatan kita di kompetisi individu. Sekarang, timmu bahkan tidak bisa berpartisipasi, dan aku akhirnya mendapat juara pertama. Rasanya hampir memalukan bagiku. Dasar bocah tua, jangan pura-pura tidak bersalah setelah memanfaatkanku, kata Fu Jiangwo. Makan malam nanti, kamu yang traktir. Tidak masalah, aku pasti akan memperlakukan kalian bertiga dengan baik. Lagi pula, ini tempat pertama, kita harus merayakannya dengan meriah. Ketiganya memutar mata mereka bersamaan, sangat ingin menendangnya. Babak pertama kompetisi berakhir, dan ada jeda istirahat selama setengah jam. Li Xianghui memandang Han Enlong dan Liu Ziqiang. Kompetisi ini akan berakhir di sini. Nanti, kalian bisa naik ke panggung dan bertarung sebentar sebelum mengakui kekalahan. Tidak perlu memaksakan diri. Lagi pula, kalian tidak akan bisa memenangkan rumah atau tanah. Ini sudah cukup. Baik, Inspektur Li. Mereka berdua juga tahu kondisi mereka sendiri. Sekarang bukan saatnya pamer. Tidak perlu terlalu serius. Setelah beristirahat sekitar 30 menit, babak kedua kompetisi dimulai. Saat itu, siaran pertandingan berbunyi. Pertandingan pertama babak kedua dimulai. Mohon sambut anggota tim Baoshan dan tim Xinsan. Saya akan naik dulu, Inspektur Li, kata Liu Ziqiang. Li Xianghui mengangguk. Jangan lupa apa yang kukatakan tadi. Jangan berlebihan. Aku ingat. Tak lama kemudian, Liu Ziqiang dan Hao Gang dari tim Baoshan berdiri di atas panggung. Kali ini, suasananya tidak lagi tegang. Keduanya saling menyapa dengan ramah dan memulai kompetisi. Beberapa menit kemudian, keduanya telah bertukar lebih dari 10 jurus. Liu Ziqiang memberi isyarat pada dirinya sendiri untuk meninggalkan panggung dan tidak bertarung lagi. Ada jeda istirahat selama 10 menit, setelah itu, Han Enlong juga memasuki arena. Sama seperti sebelumnya, setelah sekitar 10 gerakan, pertandingan kedua berakhir. Pada saat ini, tim Baoshan bersorak kegirangan, merayakan kemenangan mereka dalam kompetisi. Kompetisinya sudah selesai, dan aku meraih juara pertama tanpa ketegangan. Ini sudah ketiga kalinya. Kalian bertiga selalu berusaha keras, tapi aku terus-terusan meraih juara pertama, yang membuatku hampir malu. Nak, kau hanya memanfaatkan kami. Kami bertiga akan minum sampai mati malam ini, kata Wei Dalong. Kapan saja. Kita lihat saja siapa yang akhirnya kalah. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara. Ada apa ini? Aku bahkan belum naik panggung. Kenapa kompetisinya terlihat sudah berakhir? Mendengar perkataan Lin Yi, tatapan semua orang tertuju padanya. Lu Rui dari tim Baoshan berkata, aku mengerti situasimu. Kau masih pemula. Kau belum menerima pelatihan tempur yang menyeluruh. Apa kau masih ingin maju dan bertarung? Apapun yang terjadi, saya salah satu pesertanya. Anda harus memberi saya kesempatan untuk berpartisipasi. Tentu saja. Sesuai aturan kompetisi, kamu harus maju, tapi itu tidak akan memengaruhi hasilnya. Jangan berfantasi. Itu harus menunggu sampai aku pergi ke sana. Kau benar. Ayo naik sekarang. Kita rayakan nanti. Li Xianghui menepuk bahu Lin Yi. Apa yang kukatakan tadi juga berlaku untukmu. Ayo tanding saja. Jangan sampai cedera. Setidaknya aku sudah di puncakku sekarang. Kamu seharusnya memberiku sedikit kepercayaan diri. Kenapa kamu menyerah? Lin Yi tersenyum. Aku tidak akan menyerah, aku tahu betul levelmu, kata Li Xianghui. Tim perwakilan Baoshan tahun ini luar biasa kuat. Sekalipun kita semua bertarung, kita mungkin bukan tandingan mereka, apalagi kamu sendiri. Baiklah, 1-11 berusaha sebaik mungkin. Saya senang mendengarnya. Tak lama kemudian, pertandingan ketiga dimulai. Lin Yi dan Hao Gang naik ke atas panggung. Melihat Lin Yi naik ke panggung, gadis-gadis di sampingnya bersorak keras, menyemangatinya. Ini termasuk Zhang Zixin. Diamlah, itu akan memberinya tekanan, kata Gu Yiran. Semakin kau bersorak, semakin besar tekanan yang akan dia hadapi. Dia tidak akan menyerah begitu saja. Jika dia benar-benar mencoba melawan Hao Gang, dialah yang akan menderita.
Mendengar kata-kata Gu Yiran, Zhang Zixin dan Zhang Peng mengerti maksudnya. Mereka langsung berhenti bersorak untuk Lin Yi. Di arena, Hao Gang meregangkan tubuh dan berkata, "Saudaraku, kurasa sebaiknya kau menyerah saja. Kalau aku lepas kendali dan memukul wajahmu, kau akan cacat. Tidak apa-apa. Jangan khawatir dan bertarunglah dengan berani. Jangan terlalu dipikirkan. Kalau begitu aku tidak akan menahan diri." Hao Gang menunjuk Lin Yi dengan jarinya. "Kalau kamu siap, kamu bisa mulai." Jeritan terdengar. Semua orang terkejut melihat Hao Gang telah diusir dari panggung. Saat itu, stadion besar itu sunyi senyap. Tak seorang pun berani bernapas dengan keras. Setelah sekitar 1 menit, semua orang akhirnya menyadari apa yang sedang terjadi. Hao Gang kalah. Terlebih lagi, pihak lain hanya menggunakan satu gerakan untuk langsung membunuhnya. Bagaimana ini mungkin? Pada saat ini, bahkan sang hakim pun tercengang. Segalanya berakhir begitu cepat. Bahkan tidak butuh sedetik pun untuk berakhir. Ini terlalu cepat. Ekspresi Xie Chuncheng lesu, seolah-olah dia tertegun. Apa yang baru saja terjadi? Awalnya, dia menunggu Hao Gang menyelesaikan IV3. Mengapa dia dipukuli begitu mereka mulai? Hao Gang, yang berbaring di bawah panggung, berkata kepada Lin Yi. "Kamu menipuku." Bab 1694. Satu tendangan, satu kemenangan. Mendengar protes Hao Gang, Xie Chuncheng juga berkata kepada wasit. "Hasil pertandingan ini tidak penting. Dia melakukan serangan diam-diam terhadap anggota tim kita." Lin Yi tersenyum tak berdaya. "Orang-orangmu yang bilang aku bisa menyerang kapanpun aku siap. Bagaimana bisa itu dianggap serangan diam-diam?" Dengan baik, Xie Chuncheng dan Hao Gang merasa canggung. Ini karena Hao Gang memang telah mengatakan hal ini. Meskipun kedua belah pihak berdebat, Li Xianghui, Gu Yiran, dan yang lainnya masih tercengang. Mereka masih tidak dapat menerima kenyataan bahwa Lin Yi telah mengalahkan Hao Gang dalam sedetik. Terutama Liu Ziqiang, dia baru saja bertarung dengan Hao Gang dan tahu betul levelnya. Seberapa tinggi levelnya hingga mampu melakukan ini hanya dalam 1 detik. Anak Lin Yi ini hebat sekali. Apa dia pernah berlatih sebelumnya? Kenapa aku tidak menyadarinya sebelumnya? Meskipun dia menaruh dendam pada Lin Yi, Gu Yiran juga merasa bahwa apa yang terjadi barusan bukanlah suatu kebetulan. Dengan tingkat keterampilan Hao Gang, mustahil bagi orang lain untuk mengalahkannya dengan serangan diam-diam. Mari kita tunggu sampai pertandingan berikutnya. Pada saat yang sama, ketiga orang di atas panggung memandang Liu Guangxian, seolah-olah mereka ingin tahu apa yang sedang terjadi. Yang terakhir mengangkat bahu. "Sudah kubilang dia senjata rahasia. Seharusnya dia percaya padaku sekarang. Jangan terlalu sombong, nak, kamu baru saja bilang kalau kamu tidak punya harapan untuk Lin Yi. Sekarang, dia mengalahkan orangku dalam 1 gerakan. Ada apa? Sebenarnya, aku tidak tahu kalau Lin Yi punya level setinggi itu." Liu Guangxian kembali tenang dan dengan paksa menekan kegembiraannya. "Tapi jangan dimasukkan ke hati. Kami baru saja mengalahkanmu. Jangan ribut-ribut. Itu semua bagian dari permainan." Petik 2. Cek, kontestan kedua kita Sui Yasu. Kalian sudah lihat levelnya. Lin Yi bukan tandingannya. Kita lihat saja. Liu Guangxian mengepalkan tinjunya dan berdoa dalam hatinya agar Lin Yi mengejutkannya lagi. Di area istirahat tim Baoshan, Sui Yasu berdiri. "Hao kecil, jangan berkecil hati. Aku akan membalaskan dendamu." "Sialan, kita harus memberinya pelajaran," kata Hao Gang. "Saya ingin menang 1v3, tapi dia menghancurkannya. Kau terlalu ceroboh. Kalau kau lebih serius, kau tidak akan berakhir seperti ini." Sui Yasu menepuk-nepuk debu di tubuhnya dan berkata sambil tersenyum. "Terserah saya untuk mengambil ronde ini." Dengan itu, Sui Yasu berjalan menuju ring. Ketika mereka melihat Sui Yasu, semua orang tidak dapat menahan keringat dingin. Dialah yang mengalahkan kapten tim perwakilan Yuan He dalam pertandingan 1 lawan 2 tadi. Terlebih lagi, dia bahkan tidak berkeringat sedikit pun. Levelnya jelas tidak biasa. Saya melihat secercah harapan, tapi sekarang sudah hilang. Pria besar ini tidak mudah dihadapi, kata Zhang Zixin. Tentu saja. Bahkan jika Sui Yasu diam saja dan membiarkannya memukulnya, dia tidak akan bisa menang. Diskusi pun terjadi di bawah panggung, tetapi suasana di arena sangat santai. Lin Yi dan Sui Yasu sama sekali tidak terlihat gugup. Seolah-olah mereka datang ke sini untuk minum teh dan mengobrol. Sui Yasu mencibir Lin Yi dan berkata dengan suara rendah. "Lin Yi, kusarankan kau jangan punya ide. Kau tidak mungkin bisa menyelinap ke arahku." "Menyelinap ke arahmu?" Little Kong tertipu oleh tipuanmu karena dia ceroboh. Tapi sekarang aku di sini, kau takkan mendapatkan kesempatan yang sama. Semua orang tahu cara menyombongkan diri. Pada akhirnya, kita masih harus mengandalkan kekuatan kita. Kau benar. Ayo kita bertarung.
Setelah Sui Yazu selesai berbicara, dia berkata kepada wasit, "Cepat dan umumkan dimulainya kompetisi. Aku tidak sabar lagi." Tim perwakilan Baoshan melawan tim perwakilan Xinsan, pertandingan keempat dimulai. Sui Yazu sudah melakukan pemanasan. Setelah kompetisi dimulai, ia bergegas menuju Lin Yi. Di mata orang lain, Sui Yazu seperti gunung daging. Ketika ia berlari, seakan-akan seluruh stadion bergetar, membuat penonton tanpa sadar menahan napas. "Mari kita lihat berapa banyak gerakanku yang bisa kau tahan." Tiba-tiba, sebuah tinju besar melayang ke arah Lin Yi. "Sial, pukulan ini akan membuatnya muntah darah," kata Zhang Zixin. "Puaslah dengan apa yang kamu miliki." "Dipukuli sampai muntah darah dianggap hukuman ringan," kata Zhang Peng. Di tribun, Xie Chuncheng berkata kepada Liu Guangxian, "Liu tua, aku benar-benar minta maaf." Sui Yazu tidak menahan diri. "Tolong jangan pedulikan jika dia melukai penismu." Ekspresi Liu Guangxian tidak berubah saat dia berkata dengan tenang, "Kaulah yang seharusnya berhati-hati. Keahlian Lin Yi bukan untuk pamer. Kita lihat saja." Di atas ring, tinju Sui Yazu berjarak kurang dari setengah meter dari Lin Yi. Meski begitu, Lin Yi tetap tidak merasa gugup sama sekali. Ia sama sekali tidak peduli dengan lawannya. Teriakan tiba-tiba itu mengejutkan semua orang. Semua orang membelalakan matanya karena teriakan itu datang dari Sui Yazu. Tangan besar Lin Yi menggenggam erat tinju Sui Yazu. Hanya dengan satu gerakan, ia menangkis serangan Sui Yazu. Mata Sui Yazu melebar saat dia berkeringat dingin. Dia merasa seolah-olah tangannya sedang dicengkeram oleh sepasang tang. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak dapat melepaskan diri. "Dengan levelmu, sepertinya dia tidak bisa mengalahkanku." Lin Yi jelas tidak tertarik dengan kompetisi ini. Sebelum seorang pun dapat bereaksi, tubuh besar Sui Yazu ditendang menjauh. Seolah-olah Lin Yi tidak menggunakan kekuatan apapun. Melihat hal itu, hadirin yang hadir menarik napas dingin. Bagaimana ini mungkin? Orang itu beratnya setidaknya 90 kg, bagaimana dia bisa ditangani dengan begitu mudah? Orang-orang di bawah panggung gempar. Tidak seorang pun dapat membayangkan hasil seperti itu. Jika di pertandingan pertama, Lin Yi mungkin mengandalkan taktik oportunistik. Kali ini, itu sepenuhnya adalah keahliannya sendiri. Dia memastikan kemenangan di ronde keempat. "Xie tua, sepertinya orang-orangmu kalah, cek, sepertinya mereka kalah telak." Liu Guangxian sangat gembira, tetapi untuk membuat Xie Chuncheng marah, dia bersikap tenang. Wajah Xie Chuncheng pucat pasi. Ia telah dikalahkan dengan mudah di depan begitu banyak orang. Ia telah benar-benar dipermalukan. Xie Chuncheng tak tahan lagi. Ia tak peduli dengan orang-orang yang hadir dan berteriak ke arah area istirahat. "Lu Rui, kamu siap untuk ronde berikutnya. Kamu harus mengalahkan anak itu." Xie Chuncheng tahu bahwa Lin Yi bukan orang yang mudah untuk dihadapi. Selain Lu Rui, mungkin tidak ada orang lain yang bisa menjadi tandingannya. "Jangan terlalu bersemangat. Kamu sudah tua. Kenapa kamu tidak bisa tenang?" kata Liu Guangxian sambil tersenyum. "Dalam situasi ini, bahkan jika Anda mengirim kapten ke atas, Anda tidak akan dapat mengubah hasilnya." Liu Guangxian sudah melakukan evaluasi awal mengenai level Lin Yi. Keahliannya memang luar biasa. Bukan kebetulan dia bisa mengalahkan Hao Gang dan Sui Yazu berturut-turut. Oleh karena itu, sangat mungkin bagi Lin Yi untuk mengalahkan Lu Rui. "Jangan terlalu percaya diri." Xie Chuncheng mencibir. "Level Lu Rui berbeda dari yang lain. Jangan remehkan dia. Kurasa levelnya biasa saja. Berhentilah menyombongkan diri. Kita lihat saja nanti." Bab 1695. Kasus baru. Pada saat yang sama, Lu Rui berdiri dan melakukan pemanasan sederhana. "Aku sudah menunggu lama sekali. Sial, akhirnya aku bisa membalas dendam atas kejadian tadi." Lu Rui merasa terhina saat memikirkan adegan pertarungan tim. Awalnya dia mengira bahwa dia tidak akan mempunyai kesempatan untuk membalas dendam, tetapi dia tidak menyangka Lin Yi akan memberinya kejutan sebesar itu. Setelah pemanasan sederhana, waktu istirahat pun berakhir pada waktu yang sama. Keduanya naik ke panggung bersama dan berdiri saling berhadapan. Lu Rui berkata, "Aku akan datang. Sudah saatnya lelucon ini berakhir. Berhenti, berhenti, berhenti. Berhenti bicara omong kosong. Kompetisi akan berakhir setelah aku selesai bertarung denganmu. Aku masih menunggu waktu untuk pulang." "Nak, kamu sungguh tidak tahu malu." Begitu dia selesai berbicara, Lu Rui langsung menyerang. Lin Yi awalnya ingin mengakhiri pertempuran dengan cepat. Namun, dia menyadari bahwa pendekatan serangan Lu Rui cukup menarik. Dia tahu bagaimana mengerahkan kekuatan dalam dantiannya. Namun, ia bahkan belum bisa dianggap seorang pemula. Ia baru memahami sedikit konsep dasarnya. Jika memang begitu, Lin Yi akan bersenang-senang dengannya. Ini juga akan menjadi pelajaran yang bagus untuknya. Kali ini,
Lin Yi mengambil inisiatif untuk menyerang. Kecepatannya melampaui imajinasi semua orang. Dalam sekejap mata, dia muncul di belakang Lurui, dan yang terakhir bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Kok bisa? Dia cepat banget. Dia mengangkat tangannya dan menebas. Lin Yi mengubah satu tangan menjadi pisau dan menebas leher Lurui. Dengan kekuatan Lurui, bagaimana dia bisa memblokir serangan Lin Yi? Rasa sakit yang hebat membuatnya langsung kehilangan kesadaran dan pingsan di atas panggung. Melihat ini, Xie Chuncheng juga tercengang. Ia tak percaya dengan pemandangan di depannya. Lurui merupakan yang terkuat di timnya, tetapi Lin Yi telah diatasi dengan begitu mudahnya. Ini tidak mungkin. Ketika mereka melihat Lurui di arena, penonton di bawah menjadi gempar. Tidak seorang pun menyangka bahwa kapten tim perwakilan Baoshan akan kalah dalam kompetisi dengan cara seperti itu. Li Xianghui dan Gu Yiran saling berpandangan dengan ngeri. Semua orang tercengang dengan tingkat keterampilan Lin Yi. Dia benar-benar menjatuhkan seseorang hanya dengan satu gerakan. Apakah itu sesuatu yang dapat dilakukan orang normal? Pertama, dia menggantungnya, dan sekarang dia membuatnya pingsan. Aku yakin ketika Lurui bangun, dia pasti akan mengejar Lin Yi dengan sekuat tenaganya, kata Li Xianghui sambil tertawa. Kurang lebih begitu. Hati Gu Yiran bergejolak. Standar Lin Yi adalah sesuatu yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Untungnya, Inspektur Li telah berbicara dengannya sebelumnya dan menghentikannya dari mempersulit Lin Yi. Jika tidak, dia mungkin saja mulai berkelahi dengannya. Jika itu yang terjadi, dia akan kalah dan semakin dipermalukan. Xie tua, kontestan terakhirmu juga tidak hebat. Dia langsung terbunuh dalam satu gerakan. Itu terlalu buruk, kata Liu Guangxian. Sekarang, posisi Liu Guangxian dan Xie Chuncheng telah bertukar sepenuhnya. Yang terakhir merasa seolah-olah ditampar, dan wajahnya terasa sakit. Kamu dapat tawaran bagus tahun ini. Kita pasti jadi yang pertama tahun depan. Kamu salah. Dengan level Lin Yi, selama dia masih di cabang kita, posisi pertama akan menjadi milik kita. Ekspresi mereka bertiga sangat jelek karena apa yang dia katakan masuk akal. Tak lama kemudian, kompetisi itu berakhir. Lin Yi mendapat tempat pertama tanpa ketegangan apapun. Tim Baoshan berada di posisi kedua, Taiping dan Yuan He masing-masing menempati posisi ketiga dan keempat. Kakak Lin, kamu hebat sekali. Kamu benar-benar juara pertama. Kami tidak menyangka kamu sehebat itu, kata Zhang Zixin penuh semangat. Bukan masalah besar. Itu hanya tugas-tugas dasar. Kamu baru saja mendapat juara pertama, dan ekormu sudah terangkat, kata Li Xianghui sambil tertawa. Namun, kamu berhak berbangga. Saat kamu kembali kali ini, pemimpin pasti akan memperlakukanmu dengan baik. Aku tidak peduli tentang ini. Aku sudah lama acuh tak acuh terhadap ketenaran dan kekayaan. Kali ini, Gu Yiran tidak membantah Lin Yi. Selama ini, dia tidak pernah menunjukkan dirinya dan tidak pernah terburu-buru untuk pamer. Mungkin dia memang menganggap enteng masalah ini. Pada saat ini, Liu Guangxian berjalan mendekat. Ayo pergi. Kompetisinya sudah selesai. Ayo kembali ke kantor polisi. Kita bisa bicara nanti. Satu demi satu, orang-orang di arena itu pergi. Setelah kembali ke kantor polisi, Liu Guangxian memuji Lin Yi. Di permukaan, memang agak pelit baginya untuk hanya memberikan sedikit pujian verbal setelah memberikan kontribusi sebesar itu. Namun kenyataannya, siapapun yang jeli tahu bahwa dia akan memberikan perhatian khusus kepada Lin Yi di masa mendatang. Oleh karena itu, perkembangannya di masa depan dapat dikatakan tidak terbatas. Saat mereka kembali, sudah pukul 3 sore. Liu Guangxian memberi Lin Yi waktu istirahat dan menyuruhnya kembali beristirahat. Lin Yi tidak ada hubungannya, jadi dia pergi ke tempat Ji Qingyan untuk menunggunya pulang kerja. Kamu pulang lebih awal. Ji Qingyan bertanya dengan gembira saat dia melihat Lin Yi. Saya pendatang baru. Saya tidak punya banyak hal untuk dilakukan, jadi saya pulang lebih awal. Akan sangat hebat jika hal ini bisa terjadi setiap hari. Saya khawatir itu mustahil, saya rasa, kerja lembur akan menjadi hal yang umum di masa depan. Ji Qingyan menggembungkan pipinya. Makanya, aku merasa pekerjaan ini seharusnya hanya untuk mencari pengalaman. Tidak perlu terlalu serius. Kamu hanya tidak suka aku bekerja lembur. Lin Yi tersenyum. Kamu tidak sabar menunggu aku datang dan menemanimu setiap hari. Cerdas. Ji Qingyan tersenyum. Meskipun aku hanya berpikir keras, hidup memang butuh perjuangan, lagi pula, kamu tidak kekurangan uang saat ini. Tren perkembangan Ling Yun Group juga cukup bagus, keluar dan menikmati hidup juga bagus, kata Ji Qingyan. Sejujurnya, saya sendiri sudah memikirkannya. Lebih baik kau lupakan saja. Tetaplah di sini dengan jujur. Terlalu banyak orang jahat di luar sana, tak perlu terlalu menonjolkan diri. Orang jahat di luar sana tidak mungkin lebih buruk darimu, Ham. Menurutku kau seperti genteng yang tidak akan tetap di tempatnya tanpa dipaku.
Kalau aku tidak mendisiplinkanmu sesekali, kau benar-benar akan mulai berpikir aku hanya untuk pamer. Bla, 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 kau tidak bisa menangkapku. Jiqingyan lari dari Lin Yi seperti rusa yang bahagia. Keduanya saling kejar-kejaran di sekitar kantor untuk waktu yang lama sebelum berhenti. Baiklah, baiklah, ayo berhenti main-main. Aku akan kembali bekerja. Dia merapikan pakaiannya dan kembali ke mejanya untuk melanjutkan bekerja. Setelah bekerja, mereka berdua pergi makan di luar. Kemudian, mereka berjalan-jalan sebentar sebelum pulang. Hidup mereka sederhana dan memuaskan. Keesokan paginya, mereka berdua berpisah dan pergi bekerja. Soal mobil baru Lin Yi, Jiqingyan tidak banyak bertanya. Lin Yi punya terlalu banyak mobil, dan terkadang, ada mobil yang belum pernah dilihatnya, jadi dia tidak terlalu banyak bertanya. Ketika Lin Yi tiba di kantor, Zhang Peng dan Zhang Zixin sudah ada di sana. Akan tetapi, sebelum dia sempat duduk, polisi tua, Zhang Demin, bergegas masuk. Ayo pergi. Ada situasi. Ikuti aku untuk memeriksanya. Bab 1696. Konsekuensi. Mendengar ada kasus yang harus ditangani, Zhang Peng dan Zhang Zixin sedikit bersemangat. Mereka segera mengambil pakaian dari gantungan baju dan bersiap untuk pergi bersama Zhang Demin untuk menyelidiki. Saudara Zhang, kasus apa ini? Pihak yang terlibat membeli Tesla, dan setelah berkendara kurang dari 200 km, remnya blong. Ketika ia meminta bantuan dari dealer 4S, bengkel tersebut mengklaim bahwa masalahnya disebabkan oleh pengoperasian yang tidak semestinya oleh pemiliknya. Setelah beberapa negosiasi yang gagal, ia menelepon polisi. Bukankah ini kasus dealer yang menindas pelanggan? Menyalahkan rem blong pada kesalahan penanganan pemiliknya, kata Zhang Peng dengan marah. Benar. Ayo kita ke sana dan lihat. Oke. Setelah membereskan, mereka berempat melaju menuju bengkel Tesla 4S. Begitu mereka tiba di pintu masuk toko, mereka melihat seorang wanita duduk di atap mobil. Bahkan ada spanduk yang tergantung di mobil. Tesla tidak bertindak, remnya blong, menghindari tanggung jawab, jangan beli mobil mereka. Lin Yi melirik orang yang dimaksud dan melihat bahwa dia adalah seorang wanita berusia 30-an. Dia sangat cantik. Rambutnya diikat ke belakang, dan dia mengenakan celana jeans biru ketat yang membungkus kakinya dengan sempurna. Dia adalah seorang wanita muda yang sudah menikah, dan penampilannya cukup menyenangkan dipandang. Akan tetapi, sekarang dia tampak sedikit acak-acakan dan tidak memiliki sikap yang pantas. Ketika Lin Yi dan yang lainnya tiba, sekelompok besar orang telah mengepung toko. Terlebih lagi, petugas keamanan tersebut sempat terlibat konflik fisik dengan pemilik mobil wanita dan mencoba menjatuhkannya. Di samping mobil itu, ada beberapa pramuniaga dari dealer, berpakaian jas, tetapi mereka berdiri acuh tak acuh dan bahkan berbicara kasar, dengan nada arogan. Jangan bergerak. Zhang Peng berteriak dan menghentikan petugas keamanan. Melihat kedatangan polisi, warga sekitar pun otomatis bubar. Zhang Demin berkata kepada wanita yang duduk di atap mobil. Turunlah dulu. Kalau ada masalah, kami akan menyelesaikannya untukmu. Kamu tidak akan bisa menyelesaikannya sambil duduk di mobil. Wanita itu tampak kurang waspada ketika melihat polisi. Ia turun dari mobil. Pak, saya sudah ke sini 3 kali, tapi setiap kali mereka cuma bilang perlu diperiksa, lalu minta saya kembali lagi dan menunggu kabar. Mereka sudah berlarut-larut begini selama berminggu-minggu, padahal sudah hampir 2 bulan. Sekarang mereka bilang ini karena penanganan saya yang kurang tepat, dan itu sama saja dengan menindas saya, keluh wanita itu sambil menangis. Mendengar ini, orang-orang di sekitarnya menunjuk dan mengkritik tindakan Tesla. Perilaku semacam ini memang agak keterlaluan. Aku akan masuk ke mobil dan melihatnya, kata Lin Yi, biar aku lihat apa yang salah. Oke. Setelah bermain dengan mobil modifikasi selama 2 tahun, pemahaman Lin Yi tentang mobil telah mencapai titik kesempurnaan. Jika ada masalah, dia akan dapat menemukannya segera. Melihat Lin Yi masuk ke dalam mobil, orang-orang di sekitarnya mundur. Tidak ada yang berani berdiri dan menghalangi. Jika dia tidak bisa berhenti tepat waktu, mereka akan berada dalam bahaya. Setelah menyalakan mobil, Lin Yi menginjak rem 2 kali. Terdengar suara aneh dari dalam, bahkan terasa seperti terpental. Secara umum, selama sistem ABS tidak diaktifkan, mobil tidak akan terasa seperti ini. Kemudian, Lin Yi melaju-maju mundur lebih dari 10 meter, remnya terasa kurang nyaman. Namun, pengemudi biasa tidak akan dapat menemukannya. Kemudian, Lin Yi memarkir mobilnya dan berkata kepada Zhang Demin. Ada yang salah dengan remnya. Pak polisi, seperti yang Anda lihat, saya bukannya tidak masuk akal. Memang ada masalah, kata wanita itu. Jangan cemas. Kami di sini. Kami pasti akan memberimu penjelasan, Zhang Demin menghiburnya. Lalu, ia menatap petugas keamanan dan berkata, di mana orang yang bertanggung jawab? Halo, Pak Polisi.
Saya Direktur Teknis Bengkel 4S. Kalau ada apa-apa, silakan hubungi saya. Tanpa diduga, direktur teknisnya adalah orang asing berambut pirang dan bermata biru. Ekspresinya sangat tenang, dan dia tampaknya tidak mengambil hati masalah ini. Lin Yi melirik kartu kerja di dadanya. Namanya Mark, dan seperti yang dikatakannya, dia memang direktur teknis di sini. Bisakah kamu bertanggung jawab penuh atas masalah ini? Tanya Zhang Demin. Mark tersenyum canggung. Aku tidak bisa bertanggung jawab untuk ini, tapi aku bisa bekerja sama denganmu. Kalau begitu, carilah seseorang yang bisa bertanggung jawab. Hanya ada satu manajer di toko kami, tapi dia sedang tidak ada. Anggota tim lainnya ada di bagian penjualan, jadi tidak ada yang bisa mengurus ini. Kami bisa bernegosiasi jika ada masalah. 1. 11 sampaikan detailnya kepada manajer saat dia kembali. Mark telah bekerja di Huaxia selama 3 tahun. Bisa dibilang dia setengah Huaxian. Hal semacam ini pernah terjadi di toko sebelumnya, jadi dia sangat berpengalaman. Jika hal ini berlarut-larut, pihak lain tidak akan lama lagi akan kehabisan tenaga dan tidak akan lagi melanjutkan masalah ini. Perlahan-lahan, hal itu akan mereda. Zhang Demin memelototi mereka. Kalian mau pura-pura bodoh. Kalian sudah bernegosiasi begitu lama, dan kalian masih belum memberinya penjelasan. Kurasa kalian mau mengulur waktu. Tidak, manajer kami sedang rapat dan belum kembali, kata Mark sambil tersenyum. Selain itu, sebagai perusahaan mobil ternama di dunia, kami akan bertanggung jawab atas produk kami. Jika memang itu tanggung jawab kami tidak akan menolaknya. Zhang Demin mengerutkan kening. Jika penanggung jawab mereka tidak ada, masalah ini tidak akan mudah ditangani. Petugas, jangan dengarkan dia. Dia jelas-jelas berbohong. Pemilik perempuan itu berkata, dia selalu bilang begitu setiap kali aku datang. Dia cuma mau ngejauhin kamu. Begini, jangan memfitnah kami. Toko sebesar kami tidak akan melakukan hal seperti itu, kata seorang penjual. Lin Yi memandang orang yang berbicara dan merasa bahwa penjual ini seharusnya adalah orang yang menjual mobil itu saat itu. Kalau tidak, dia tidak perlu ikut campur. Zhang Demin tidak berkata apa-apa lagi. Ia berdiri di samping sendirian, seolah sedang memikirkan cara menangani masalah ini. Saudara Zhang, mereka jelas-jelas menindas pelanggan. Kita harus menanganinya dengan serius, kata Zhang Peng. Mereka menindasnya terlalu parah. Saya pikir kita harus menangkap mereka, kata Zhang Zixin. Mereka berdua baru saja memasuki industri ini dan pikiran mereka agak panas. Karena itu, pendekatan mereka juga agak radikal. Jelas sekali kamu tidak memperhatikan pelajaran di kelas saat kamu di sekolah, kata Zhang Demin. Ini sengketa perdata. Kami tidak berhak menangkap mereka, dan kami juga tidak punya alasan untuk itu. Tapi dalam hal ini, jelas-jelas kesalahan mereka, kata Zhang Zixin. Masalah ini harus ditangani bersama oleh Asosiasi Konsumen, Biro Industri dan Perdagangan, dan Departemen Inspeksi Mutu, peran kami terutama untuk berkoordinasi. Lin Yi merasa bahwa Zhang Demin, yang berusia 40-an dan masih berhadapan dengan masalah-masalah yang membuat frustrasi sambil mempertahankan rambutnya yang hitam berkilau, benar-benar diberkati oleh alam. Saudara Lin, Anda penuh ide, apakah Anda punya solusi yang bagus? Kita tidak bisa membiarkan masyarakat menderita, kata Zhang Zixin. Saya akan mencoba. Lin Yi menatap Mark. Anda baru saja mengatakan bahwa orang yang bertanggung jawab atas Anda sedang pergi rapat. Ya, kamu bisa kembali dan menunggunya, kata Mark. Ketika supervisor kami kembali, seseorang akan memberitahu Anda untuk datang. Bab 1697. Bisakah saya menambahkan Anda di WeChat? Aku tidak mau dengar alasan lain. Aku beri kamu waktu setengah jam untuk memanggil petugas, kata Lin Yi. Pak, ini agak sulit. Petugasnya sedang pergi keluar kota untuk rapat. Saya belum ke toko selama beberapa hari terakhir. Bagaimana caranya saya bisa menemukannya? Lin Yi melihat arlojinya dan berkata, ini masalahmu sendiri. Kalau orang yang bertanggung jawab tidak muncul di hadapanku dalam waktu setengah jam, kau harus menanggung akibatnya. Tidak ada yang bisa kita lakukan. Penanggung jawab sedang pergi ke Yanjing untuk perjalanan bisnis. Dia mungkin tidak akan kembali dalam waktu setengah jam. Zhang Demin menatap Lin Yi, tidak tahu bagaimana dia akan melanjutkan masalah ini. Karena kewenangan mereka terbatas, sebagian besar pekerjaan mereka terfokus pada mediasi. Menangani masalah saat ini terbukti menjadi suatu tantangan. Jadi maksudmu tidak ada cara untuk membuatnya kembali menangani ini, tanya Lin Yi dengan tenang. Pada kenyataannya, Lin Yi percaya bahwa setiap produk industri berpotensi memiliki cacat. Jika timbul masalah, mengatasinya dengan segera sudah cukup. Akan tetapi, pendekatan orang-orang ini tampaknya langsung mengabaikan konsumen. Mereka memakan makanan Huaxia, namun tidak menganggap serius kehidupan dan keselamatan rakyatnya. Lin Yi tidak akan menghibur orang-orang ini. Ya,
Memang benar dia tidak akan kembali. Meskipun polisi ada di sini, Mark sama sekali tidak takut. Dia tidak melakukan kesalahan apapun, jadi mereka tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Kau benar-benar tidak menganggap ini serius, iya. Beraninya kau berdebat denganku, pikirku aku tidak bisa menghadapimu. Bukan itu maksudku. Masalah utamanya adalah pemimpin kita benar-benar tidak ada di sini, dan aku tidak bisa mengajak siapapun untuk datang. Kalau begitu, panggil seseorang dari kantor pusat Tesla di Zonghai. Ini urusan toko kami. Orang-orang di kantor pusat tidak akan ikut campur. Kalian ini sok banget sih, iya. Beraninya anjing kayak kalian sok di depan kami. Semua orang terkejut. Tak seorang pun menyangka Lin Yi akan mengumpat, termasuk Mark. Tuan, jika Anda berbicara seperti itu, kami berhak menuntut Anda atas tuduhan serangan pribadi dengan menggunakan posisi resmi Anda. Jangan khawatir, seseorang akan segera datang, kamu bisa menuntut sesukamu. Zhang Demin dan yang lainnya tidak begitu mengerti maksud Lin Yi. Siapa yang akan datang? Sekitar setengah jam kemudian, sebuah mobil tiba. Semua orang memperhatikan dengan saksama dan menyadari bahwa itu adalah kendaraan dari pengadilan. Seorang pria dan seorang wanita keluar dari mobil dan melihat sekeliling kerumunan, akhirnya fokus pada Lin Yi. Dia pasti orang yang disebutkan pemimpin itu, tapi ada apa dengan seragamnya? Apakah Anda petugas Lin Yi? Tanya pria itu. Itu aku. Lin Yi mengangguk. Ada masalah dengan kualitas mobil yang mereka jual. Segel sekarang dan baru buka segelnya setelah modifikasi selesai. Tertegun. Semua orang yang melihat pemandangan ini tercengang. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat hal seperti itu terjadi dalam bertahun-tahun. Mark buru-buru berkata, "Kenapa kamu tutup toko kami? Ini ilegal. Kami telah diberitahu tentang tindakan Anda telah menyebabkan opini publik dan pengaruh yang buruk." Pria itu berkata, "Selain itu, ada banyak masalah kualitas pada mobil yang Anda jual. Sesuai peraturan yang berlaku, satu memerintahkan Anda untuk memodifikasi barang dalam waktu yang ditentukan. Setelah modifikasi selesai, Anda dapat mengajukan permohonan pembukaan segel bengkel." Zhang Demin dan yang lainnya menatap Lin Yi dengan heran. Tidak diragukan lagi, dialah yang membawa orang-orang ini. Namun dengan statusnya, bagaimana dia bisa mendapatkan orang-orang ini? Mereka tidak bisa mengatakan apapun. Tidak. Aku akan menelepon manajer sekarang dan menyuruhnya datang dan mengurus ini. Bukankah penanggung jawabmu sudah pergi? Kenapa dia bisa kembali sekarang? Aku akan menelepon orang lain yang bertanggung jawab, kata Mark sambil menyeka keringat dingin di dahinya. Tapi kamu baru saja bilang kamu tidak bisa menghubungi siapapun yang bertanggung jawab. Sekarang kamu bisa, kamu akan bertanggung jawab secara pidana atas perbuatanmu. Saya baru saja salah ingat. Maaf sekali. Dengan itu, Mark pergi ke samping untuk menelepon. Tak lama kemudian, seorang pria parubaya melaju dengan Mercedes-Benz kelas E. "Pak petugas, nama saya Li Donglin, saya manajer toko 4S ini, kalau ada masalah, silakan cerita." "Masalahnya ada di depan matamu. Apa perlu aku menjelaskan lebih lanjut?" tanya Lin Yi. "Remnya sudah tidak berfungsi selama lebih dari 2 bulan, dan masalahnya belum teratasi. Apakah ini benar-benar standar layanan bengkel Anda?" "Saya tahu soal itu, tapi semua mobil kami sudah diuji coba secara ketat sejak keluar pabrik. Pasti tidak ada masalah. Pasti karena penanganan wanita ini yang buruk. Bagaimana Anda bisa begitu yakin kalau mobil Anda baik-baik saja?" "Saya benar-benar yakin," kata Li Donglin dengan percaya diri. "Baiklah, bagaimana kalau begini, kamu bawa mobil ini pergi, dan jika mobil itu bisa melaju sejauh 1000 km tanpa masalah apapun, maka tanggung jawabnya ada di tangan wanita ini, dan kami tidak akan meminta kompensasi apapun." Mendengar ini, Li Donglin dan anggota staf lainnya semuanya tercengang. Mereka tidak menduga Lin Yi akan melakukan tindakan seperti itu. Jika mobilnya sudah mengalami masalah seperti itu, siapa lagi yang berani mengendarainya? "Pak, Anda bercanda?" "Iya. Ini mobil klien. Sesuai aturan, kami tidak boleh mengendarainya." Lin Yi berbalik dan melihat wanita cantik itu. "Bolehkah aku meminjam mobil ini?" Ya. Wanita itu mengangguk berulang kali. Biarkan dia mengemudi sesuka hatinya. Kalau tidak terjadi apa-apa padanya setelah mengemudi 1000 km, pukul 1:11 menyerah saja. Lin Yi menatap Li Donglin. Mereka tidak keberatan. Kalau begitu sudah beres. Ambil saja dan kendarai 1000 km. Tidak masalah, kan? Li Donglin tampak malu. Hanya saja kemampuan mengemudiku kurang bagus. Kalau sampai menabrak sesuatu, nanti malah jadi masalah. Tidak apa-apa. Kalau kau menolak, aku yang traktir, kata Lin Yi. Jika Anda tidak pandai mengemudi, Anda bisa menugaskan orang lain di bengkel untuk mengemudi. Tidak. Kami juga tidak pandai menyetir. Kami tidak bisa menyetir. 7 atau 8 staf melambaikan tangan berulang kali dan mundur.
Mereka tidak berniat menguji mobil itu. Ada apa? Apa kalian semua begitu takut mati? Tanya Lin Yi, bukankah kalian bilang mobilnya baik-baik saja? Kenapa kalian semua takut? Semua orang tampak malu dan tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Tuan, ini bukan cara untuk menyelesaikan masalah, kata Li Donglin. Aku punya ide. Mari kita lihat apakah aku bisa melakukannya seperti ini. Kami akan membawa mobilnya ke otoritas pengawasan kualitas dan meminta mereka membuat laporan. Jika pihak berwenang menyatakan ada masalah dengan mobilnya, kami akan segera menanganinya. Jika tidak, saya akan meminta pertanggungjawabannya. Kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Kamu bisa mengirimkannya kemanapun kamu mau, kata wanita itu. Kalau begitu, semuanya sudah beres, kata Lin Yi kepada Zhang Zixin. Ambil truk derek ke sini dan bawa ke otoritas pengawasan kualitas. Mengerti, Kakak Lin? Setelah mengatur segalanya, Lin Yi dan yang lainnya hendak pergi ketika mereka dihentikan oleh wanita muda yang cantik itu. Kawan, bolehkah aku menambahkanmu di WeChat? Kamu bisa segera menghubungiku jika ada kabar terbaru. Tentu. Zhang Peng mengeluarkan ponselnya. Namun, wanita muda itu mengabaikannya dan menatap Lin Yi, ingin menambahkannya di WeChat. Bab 1698. Aku akan membawamu untuk memperluas cakrawalamu. Zhang Zixin tidak bisa berhenti tertawa. Tampannya berarti dia mempunyai keuntungan. Setiap kali dia keluar sebagai polisi, dia akan mengalami pertemuan romantis. Tidak apa-apa. Kalau butuh apa-apa, cari saja aku di kantor cabang. Baiklah, baiklah, baiklah. Terima kasih. Kalau tidak, aku tidak tahu harus berbuat apa. Itu tugas kita, kata Lin Yi. Ketika laporan inspeksi kualitas keluar, masalah ini akan terselesaikan. Kamu tidak perlu khawatir lagi. Oke. Setelah menyelesaikan perselisihan di kedua belah pihak, mereka berempat kembali ke kantor cabang. Para penonton di toko 4S pun pergi sambil mengumpat. Selain itu, banyak orang telah merekam video, dan begitu insiden ini mulai menjadi tren daring, akan sulit bagi dealer untuk meredakan kemarahan publik jika mereka tidak memberikan penjelasan yang memuaskan. Pak Li, apa yang harus kita lakukan? Tanya Mark. Ini telah menyebabkan dampak yang sangat buruk, dan saya rasa kantor pusat akan segera menghubungi. Li Donglin menyadari masalah pada mobil itu. Akan tetapi, ia tidak dapat mengakuinya kepada mereka, karena jika ia mengakuinya, itu akan mengonfirmasi adanya masalah pada mobilnya, dan itu akan mengakhiri pekerjaannya. Tidak apa-apa, aku punya cara untuk mengatasinya, kata Li Donglin. Ini hanya masalah mendapatkan izin dari Departemen Pemeriksaan Kualitas, bukan masalah besar. Dalam perjalanan pulang, Lin Yi membuka halaman sistem dan melihat bahwa progres misi masih 1/10. Sistem tidak menghitung kasus ini. Kemungkinan besar belum ditutup. Mereka harus menunggu laporan inspeksi kualitas dirilis. Lin Yi tidak tahu kapan laporan itu akan keluar. Semuanya tergantung pada efisiensi departemen. Namun, masalah ini tidak perlu terburu-buru. Bagaimanapun, masalah ini sudah terselesaikan. Begitu dia kembali ke kantor polisi, Lin Yi menerima telepon dari Chen Bingqiang. Lin Yi samar-samar sudah tahu mengapa dia menelepon. Presiden Lin, apakah Anda menjadi polisi? Apakah kamu sudah menemukannya? Seseorang menelepon saya. Saya tidak tahu sampai saya memeriksanya. Aku tidak punya kegiatan lain, jadi aku di sini untuk menikmati hidup. Jangan beritahu siapapun. Jangan beritahu Liang Ruoxu, dan jangan lakukan sesuatu yang istimewa. Anggap saja kau tidak tahu tentang ini. Petik 2. Lin Yi tahu bahwa rahasia ini tidak akan bertahan lama. Cepat atau lambat, hal itu akan sampai ke Chen Bingqiang. Kenapa kamu tidak bilang dari tadi, aku akan mengaturnya langsung untukmu. Daripada harus datang ke sini sendiri. Petik 2. Tidak bisakah aku menguji kemampuanku sendiri? Tidak akan menyenangkan kalau kau yang mengatur semuanya untukku. Chen Bingqiang di ujung telepon tertawa. Baiklah, kita akhiri saja seperti ini, aku akan menjaga rahasiamu, tapi jika suatu hari sekretaris. Jika Liang tahu tentang ini, lebih baik kau jangan mencelakaiku. Petik 2. Jangan khawatir, ini tidak akan menjadi masalah. Setelah mengobrol dengan Chen Bingqiang sebentar, Lin Yi menutup telepon. Selama beberapa hari berikutnya, kehidupan Lin Yi cukup nyaman. Dia juga lebih memahami pekerjaannya. 4 orang di kantor dibagi menjadi 2 kelompok. Zhang Demin mengambil Zhang Zixin dan membentuk tim, dan Lin Yi dan Zhang Peng membentuk tim lain. Ketika sesuatu terjadi, mereka dapat menanganinya secara terpisah. Lagi pula, kasus perdata pada dasarnya adalah tentang rekonsiliasi. Tidak perlu begitu banyak anggota polisi yang harus menanganinya bersama-sama. Hal ini untuk mencegah pemborosan sumber daya. Terlebih lagi, Zhang Demin tahu bahwa Lin Yi hanya ada di sini untuk sementara waktu dan akan dipindahkan dalam beberapa hari.
Oleh karena itu, dia tidak memberinya terlalu banyak misi. Akibatnya, dia hanya menangani 2 kasus dalam beberapa hari terakhir, dan semuanya merupakan masalah sepele. Meski begitu, Lin Yi tidak peduli, karena progres misinya sudah mencapai 3/10. Termasuk kasus Tesla, total ada 4 kasus yang telah selesai. Dengan kecepatan ini, misi ini akan selesai dalam waktu paling lama 2 minggu. Yi kecil, kemarilah. Tepat saat Lin Yi sedang bermalas-malasan, Li Xianghui berdiri di pintu dan mengangkat dagunya, memanggilnya. Ada apa, Saudara Li? Ada kasus. Aku akan membawamu ke sini untuk memperluas wawasanmu. Seberapa besar kasus yang akan membuatku belajar begitu banyak? Lin Yi menggaruk kepalanya. Dia sudah membunuh cukup banyak orang, apalagi melihat mayatnya. Ini tidak cukup untuk memperluas wawasannya. Itu cukup menakutkan. Kamu tidak akan mimpi buruk di malam hari, kan? Itu tidak perlu, kata Li Xianghui. Saya dengar dari orang yang menelepon polisi bahwa itu bunuh diri, jadi saya ingin mengajak Anda mengalaminya. Lagi pula, Anda kemungkinan besar akan dipindahkan ke pihak kami di masa mendatang. Saya harus membiarkan Anda cepat beradaptasi dengan pekerjaan ini. Ayo pergi, kata Lin Yi sambil mengambil pakaiannya. Segera, Lin Yi, Li Xianghui, Gu Yiran, dan 2 orang lainnya memanggil Zhang Hui dan Gao Mingjun menyusul. Mereka semua bertanggung jawab atas investigasi kriminal. Mereka berdua sangat hangat dan banyak bicara, dan mereka cepat akrab dengan Lin Yi. TKP berada di kawasan pemandangan Gunung Erlong. Lin Yi tahu tempat ini. Pemandangannya lumayan dan sering terlihat di TikTok. Tempat ini menjadi pilihan utama wisatawan di sekitarnya. Sebelumnya, dia ingin mengajak Li Chuan jalan-jalan ke sini. Dia tidak menyangka akan terjadi sesuatu di sini sekarang. Setelah berkendara beberapa saat, mereka tiba di kawasan pemandangan Gunung Erlong. Setibanya di lokasi, polisi dan dokter setempat telah melakukan penanganan awal dan memasang garis polisi di lokasi kejadian. Jenazah dibungkus kain putih, dan semuanya ditangani dengan sangat profesional. Ketika tiba di tempat kejadian, Li Xianghui menunjukkan identitasnya dan menyapa petugas polisi setempat, bersiap mengambil alih kasus tersebut. Bagaimana situasinya? Nama korban adalah Song De-yuan, dia adalah seorang bos yang bekerja di bagian keamanan. Peralatan. Perusahaannya sedang menyelenggarakan acara membangun tim di sini, tetapi entah mengapa, dia bunuh diri. Aktivitas membangun tim, bunuh diri. Li Xianghui agak curiga. Pengalamannya menunjukkan bahwa kedua hal ini tidak mungkin tumpang tindih. Orang yang ingin bunuh diri biasanya tidak akan melakukannya di depan umum. Lagi pula, dia sudah memutuskan untuk bunuh diri. Kenapa dia masih melakukan team building? Li Xianghui memimpin anak buahnya ke area tertutup dan mengangkat kain putih. Karena tubuhnya jatuh dari gunung, dagingnya rusak parah. Selain itu, anggota tubuhnya sedikit terkilir. Kemungkinan ia terbentur lereng gunung saat terjatuh. Lin Yi mendongak dan melihat gunung itu tidak terlalu tinggi. Tingginya hanya sekitar 20 meter, sekitar 7 atau 8 lantai. Namun, itu masih lebih dari cukup untuk membunuh seseorang. Wajar jika terjatuh menyebabkan cedera ini. Kirim dia ke ahli forensik. Gu kecil, Yi kecil, kalian berdua periksa kamera pengawas di dekat sini. Li Xianghui tahu mereka berdua sedang berselisih, jadi ia ingin mereka berdua lebih sering bekerja sama. Mereka akan menjadi rekan kerja di masa depan, jadi tidak baik terus bersikap dingin satu sama lain. Setelah menugaskan tugas, mereka berempat berpisah. Gu Yiran mengubah sikapnya sebelumnya terhadap Lin Yi, berbagi banyak hal. Pengalaman praktis dalam perjalanan, yang sangat berguna. Begini, memang seharusnya begitu. Kita akan jadi rekan kerja, jadi kita harus rukun. Jangan menyanjung diri sendiri, kami sedang bekerja sekarang, dan aku tidak mau repot-repot. Berdebat denganmu tentang hal-hal itu, kata Gu Yiran tanpa emosi, jelas mampu memisahkan perasaan pribadi dari pekerjaan. Dadamu kecil dan pemarah. Rambutmu panjang dan rabun jauh. Itu 4:4. Dengan masalah seperti ini, jangan pernah berpikir untuk menikah seumur hidup ini. Bab 1699. Berspekulasi tentang kasus. Berhentilah mengutukku. Banyak yang mengejarku. Kalau aku mau, aku bisa menikah dalam hitungan menit. Aku tidak bisa membayangkan siapapun selain seorang pria buta yang ingin menikahimu. Keluar dari sini dan mulai bekerja. Meskipun Gu Yiran memiliki sifat pemarah, dia pandai dalam pekerjaannya. Dalam waktu kurang dari 1 jam, dia telah mengumpulkan semua rekaman pengawasan dan bertemu dengan Li Xianghui dan yang lainnya dengan hard drive portabel. Ketika mereka kembali ke kantor polisi, hari sudah lewat pukul 3 sore. Tanpa henti, semua orang memulai langkah berikutnya dalam proses tersebut. Interogasi baru berakhir pukul 7 malam. Setelah itu, mereka memesan makanan dan membahas kasus tersebut sambil makan. Apakah Anda menemukan sesuatu selama interogasi?
Saya tidak menemukan masalah besar, kata Gu Yiran. Almarhum, Song Deyuan, berusia 58 tahun. Perusahaannya bergerak di bidang sistem pemantauan kebakaran. Ia memiliki kendaraan rekreasi senilai total sekitar 60 juta, dan simpanan banknya lebih dari 80 juta, menjadikannya bagian dari kelas atas. Nama istrinya adalah Liu Fang, yang berusia 56 tahun ini, dan mereka memiliki seorang putra berusia 32 tahun bernama Song Ze, yang merupakan wakil presiden perusahaan mereka. Namun, kehidupan pribadinya tidak terlalu tertutup. Ia juga menafkahi seorang simpanan, berusia 38 tahun, bernama Du Juan. Mereka telah menjalin hubungan selama 8 tahun, dan simpanannya bekerja di sebuah perusahaan internet. Bagi orang kaya, kabar seperti ini sudah biasa. Tak ada yang terkejut. Akan tampak sedikit tidak biasa jika orang bernama Song Deyuan ini bersih dan tidak memiliki simpanan. Saya baru saja memeriksa catatan kriminal Song Ze, Liu Fang, dan Du Juan, kata Gu Yiran. Liu Fang orangnya sangat bersih, hanya istri orang kaya biasa. Tapi ini hanya informasi yang tertera di catatan, investigasi mendetail diperlukan untuk mengetahui cerita lengkapnya. Putra Song Deyuan, Song Ze, rentan berkelahi dan berkelahi di masa mudanya, bahkan dipenjara 2 tahun karena memprovokasi masalah. Kemudian, saat mengerjakan proyek, ia sering terlibat pertengkaran verbal dan bisa disamakan dengan orang-orang yang tidak menyenangkan. Nyonyanya, Du Juan, sekilas tampak biasa saja, tetapi dia punya riwayat penggunaan zat terlarang dan pernah ditahan selama setengah bulan, jadi dia tidak bisa dianggap orang baik dalam arti sebenarnya. Setelah berpikir beberapa detik, Li Xianghui berkata, "Tangkap orang bernama Du Juan ini. Bawa dia kembali ke kantor polisi sesegera mungkin. Kita harus menginterogasinya dulu. Aku sudah mengirim seseorang untuk menangkapnya. Kita akan dengar kabarnya nanti," kata Gu Yiran. Li Xianghui mengangguk puas dan menyalakan sebatang rokok. "Mana rekaman CCTV yang kamu bawa? Kita periksa dulu." Di sini. Gu Yiran menghubungkan beberapa hard drive yang dibawanya kembali ke komputer dan menunjukkan video pengawasan bunuh diri Song Deyuan. Kantor itu sangat sepi. Beberapa dari mereka makan sambil menonton video di komputer. Sekitar tengah hari, Song Deyuan berjalan-jalan sendirian ke tepi gunung kecil. Kemudian, ia berdiri cukup lama di tepi tebing. Setelah sekitar 3 menit, tubuhnya jatuh dan ia bunuh diri. Dari penampilannya, dia benar-benar bunuh diri, kata Zhang Hui. Yang lainnya tanpa sadar mengangguk setuju. Video tersebut menunjukkan dengan sangat jelas bahwa tidak ada seorang pun yang muncul di samping Song Deyuan sebelum ia bunuh diri. Ia melompat turun atas kemauannya sendiri. Itu adalah tanda khas bunuh diri. Awalnya, saya pikir selingkuhannya mendorongnya untuk mendapatkan asetnya. Sekarang, sepertinya saya terlalu banyak berpikir, kata Gao Mingjun. Mungkin kita terlalu memperumit masalah. Li Xianghui melihat arlojinya. Setelah Du Juan dibawa kembali, kami akan menginterogasinya lagi. Jika tidak ada yang mencurigakan, kasus ini bisa dinyatakan selesai. Tunggu. Ada yang tidak beres. Saat semua orang sedang menganalisis kasus tersebut, kata-kata Lin Yi menarik perhatian mereka. Ada apa? Tanya Li Xianghui. Lihat rekaman CCTV. Lin Yi menunjuk ke layar komputer. Ada sesuatu yang aneh tentang cara dia berjalan. Semua orang kembali ke komputer dan melihatnya beberapa kali. Sepertinya dia minum terlalu banyak, dan wajahnya juga agak merah, postur berjalannya juga tidak tampak aneh, kata Gu Yiran. Zhang Hui mengangguk, waktu kejadiannya sekitar tengah hari, dan karena mereka sedang dalam perjalanan membangun tim, kemungkinan besar mereka baru saja selesai makan. Penjelasan ini masuk akal. Ini logis, tapi tidak masuk akal. Mari kita lakukan secara perlahan, kata Li Xianghui. Coba pikirkan, kalau kita berlima pergi makan di luar, biasanya butuh berapa lama sampai kita selesai makan? Kita akan selesai dalam waktu setengah jam, kata Gao Junming. Tapi masalahnya, ini acara membangun tim perusahaan. Ini pertemuan berskala besar. Tentu saja, mereka tidak akan selesai secepat itu, kata Lin Yi. Saya sudah beberapa kali menghadiri pertemuan semacam ini. Biasanya, perempuan yang tidak minum akan pulang setelah makan malam. Ini akan terjadi dalam 40 menit hingga 1 jam. Namun, karyawan pria di perusahaan, termasuk beberapa pimpinan, jelas tidak akan pulang secepat itu karena mereka belum selesai minum. Kedua, untuk menjilat para pimpinan, karyawan biasa tidak akan pulang secepat itu. Menurut apa yang kau katakan, jika Song Deyuan benar-benar minum, dia pasti tidak akan pergi sekitar tengah malam. Saya baru saja melihat peta. Lokasi kejadian sekitar 500 meter dari hotel tempat pertemuan itu. Song Deyuan melompat dari tebing sekitar pukul 11.50. Dengan kecepatan berjalan orang normal, dibutuhkan 6 hingga 8 menit untuk berjalan sejauh 500 meter. Ditambah lagi karena ia mabuk, lebih lambat, dan lebih gemuk, kecepatannya pasti akan lebih lambat lagi.
Setidaknya butuh 10 menit untuk berjalan sejauh 500 meter. Dengan kata lain, dia harus keluar dari hotel setidaknya pukul 11.40 untuk berjalan ke sana dan bunuh diri. Selama kegiatan membangun tim, karena pesertanya banyak, ada aturan ketat terkait waktu makan. Umumnya, makan dimulai pukul 11.30 atau pukul 12. Dan dia bunuh diri sekitar pukul 11.50. Dengan kata lain, mustahil dia minum alkohol saat itu. Tentu saja, tidak ada yang mutlak tentang fakta-faktanya. Kemungkinannya memang relatif rendah. Perkataan Lin Yi juga membuat yang lain curiga. Setelah berpikir beberapa detik, Gu Yiran berkata, mungkinkah dia minum anggur bersama para pemimpin perusahaan lainnya? Lagi pula, mereka satu tingkat lebih tinggi. Wajar baginya untuk keluar dan menerima perlakuan istimewa. Sama saja seperti sebelumnya. Logikanya memang masuk akal, tapi kenyataannya tidak, kata Lin Yi. Kenapa begitu? Untuk perusahaan kecil seperti mereka, apa yang disebut kegiatan membangun tim mungkin hanya sebuah perjalanan. Meskipun Song Daeyuan bukan orang yang suka menghabiskan banyak uang, tempat wisata lokal seperti Gunung Erlong biasanya tidak menarik baginya. Tapi karena dia sudah datang, mungkin ada alasan lain. Li Xianghui memandang Lin Yi dan berkata, jadi Anda curiga dia tidak minum tapi menggunakan barang selundupan, kan? Bab 1700. Kemajuan. Lin Yi diam-diam memuji wawasan Li Xianghui. Lagi pula, dia hanya memikirkan ini melalui sistem penghargaan. Itu mungkin. Gu Yiran tercerahkan. Nyonyanya, Du Juan, punya riwayat terlibat dalam hal ini. Tentu saja, ada kemungkinan dia melakukan hal yang sama. Jadi, saya menduga dia mungkin telah menelan zat seperti ketamin, yang kemudian menimbulkan efek halusinasi, pikir Lin Yi. Dan mungkin saja kematiannya bukan bunuh diri, melainkan ia kehilangan pijakan akibat halusinasi dan melompat. Meski begitu, hal itu tidak mengubah fakta bahwa itu adalah bunuh diri, yang berarti tidak ada hubungannya dengan orang lain. Belum tentu, kata Lin Yi. Saat ini, kita harus menangkap wanita bernama Du Juan itu dan menginterogasinya. Kita tidak bisa memastikan apakah dia bersama Song Daeyuan saat kejadian, kata Lin Yi. Jika dia tidak bersamanya, itu menunjukkan bahwa tindakannya adalah miliknya sendiri. Kalau tidak, dia mungkin juga memikul tanggung jawab terkait. Semua orang mengangguk, berpikir bahwa Lin Yi benar. Zhang Hui menepuk bahu Lin Yi. Nak, kamu lumayan. Baru sehari kerja, kamu sudah menganalisis banyak hal. Kerja keras ya. Masa depanmu pasti cerah. Terima kasih, Kak Zhang. Setelah menganalisis sebagian besar kasus, suasana di kantor menjadi jauh lebih santai. Di tengah perjalanan, Gu Yiran menerima telepon yang mengabarkan bahwa Du Juan telah ditangkap dan sedang dalam perjalanan kembali ke kantor polisi. Mereka akan tahu apa yang terjadi setelah interogasi berikutnya. Lin Yi memanfaatkan kesempatan ini untuk menelepon Ji Qingyan. Dia menceritakan situasinya padanya. Dilihat dari situasi saat ini, belum jelas apakah ia bisa pulang malam ini. Ia menyuruhnya beristirahat dulu dan tidak menunggunya. Ji Qingyan mengingatkannya beberapa kali. Dia tahu Lin Yi sibuk bekerja dan tidak mau membuang-buang waktu. Ketika hampir pukul 10 malam, wanita bernama Du Juan dibawa. Lin Yi mengamatinya. Meskipun usianya sudah 38 tahun, ia merawat dirinya dengan baik. Ia tampak seperti berusia awal 30-an, dan penampilannya tidak buruk. Setidaknya, ia memenuhi syarat untuk menjadi seorang simpanan. Pakaiannya sederhana. Ia mengenakan celana jeans putih berlengan pendek dan sepatu kets. Meskipun harganya tidak murah, itu jelas merupakan seperangkat pakaian rumah. Selain itu, wajahnya polos dan rambutnya diikat acak-acakan. Jelaslah dia dibawa ke sini tanpa persiapan. Setelah mendengar berita kematian Song Daeyuan, ia sangat gelisah. Bahkan ketika dibawa ke ruang interogasi, ia masih belum tenang. Ada apa? Dia tidak mungkin bunuh diri. Kami bahkan sudah bicara di telepon sebelumnya, dan dia bilang akan mengajakku berlibur ke luar negeri. Dia tidak mungkin mati seperti ini. Perkataan Du Juan membenarkan pikiran semua orang. Song Daeyuan mungkin tidak bunuh diri. Sebaliknya, ia berdiri di tepi tebing dan kehilangan pijakannya. Semua ini sesuai dengan dugaan Lin Yi. Tenang dulu. Kami punya beberapa pertanyaan untukmu. Oke, silahkan. Apa yang kamu lakukan siang ini? Tanya Gu Yiran. Saya sedang bekerja di kantor. Saat itu saya sedang makan siang. Orang-orang di kantor bisa menjamin hal ini. Du Juan tahu mengapa polisi membawanya ke sini, jadi dia sangat kooperatif. Kalau kamu tidak percaya, kamu bisa pergi ke perusahaanku dan bertanya, tapi aku harap kamu bisa lebih berhati-hati. Pekerjaan ini lumayan. Sekarang Song Daeyuan sudah meninggal, aku tidak punya sumber penghasilan lagi. Aku tidak mau dipecat oleh perusahaan. Du Juan adalah orang yang sangat cerdas. Ia memikirkan manfaat yang akan didapat dan segera menyampaikan permintaannya. Kita akan mengatasinya,
kata Gu Yiran. Kami sudah tahu tentang catatan kriminalmu. Kamu punya catatan kriminal. Kamu tidak bisa menyangkalnya, kan? Aku tidak akan menyangkalnya, tapi aku sudah menyerah untuk hal semacam itu. Kalian bisa mengambil darahku kapan saja untuk pemeriksaan. Aku akan bekerja sama. Setelah itu, Gu Yiran mengajukan beberapa pertanyaan lagi dan berencana menahannya selama beberapa jam sebelum melepaskannya. Kalian semua sudah mendengar interogasinya. Sampaikan pendapat kalian, kata Li Xianghui. Alibinya seharusnya tidak menjadi masalah, dan itu bisa dengan mudah diperiksa. Dia orang yang cerdas dan sepertinya tidak akan mencoba trik apapun dalam masalah ini, kata Gao Mingjun. Mengenai riwayat kriminalnya, saya rasa itu juga bukan masalah karena bisa diperiksa, tambah Gu Yiran. Tapi itu tidak membuktikan bahwa dia tidak berbohong sama sekali, kata Lin Yi. Masalah zat terlarang bisa dimanipulasi melalui video, dan sebelumnya dia bilang merahasiakannya agar tidak kehilangan pekerjaan dan penghasilannya. Saya pikir ini bisa jadi tipuan, yang sengaja dirancang untuk membingungkan kita dan mendistorsi penilaian kita. Yang lain setuju dengan spekulasi Lin Yi. Hal ini mungkin saja terjadi. Aku akan memeriksa teleponnya. Gu Yiran berdiri dan meninggalkan ruang interogasi. Namun, dia bergegas kembali dalam beberapa menit. Saya menemukannya. Mereka sedang melakukan panggilan video tadi. Durasinya sekitar 40 menit. Mereka menutup panggilan video sekitar pukul 11.30. Jam 11.30. Pada saat ini, semua orang menjadi bersemangat. Ini karena menurut spekulasinya, Song Deyuan seharusnya meninggalkan kerumunan sekitar pukul 11.40. Namun, ia tiba di tepi tebing dan kehilangan pijakannya. Dan mereka berdua melakukan panggilan video sekitar pukul 11.30, yang menunjukkan bahwa Dujuan kemungkinan besar telah melakukan semacam bujukan. Setelah panggilan video berakhir, Song Deyuan meninggalkan ruangan, dan saat itulah tragedi ini terjadi. Mendengar ini, semua orang merasa tercerahkan. Inspektur Li, bawa dia keluar untuk diinterogasi lebih lanjut. Jangan cemas. Sekalipun kita bisa memastikan ada panggilan video di antara mereka, tidak ada yang tahu apa yang mereka bicarakan. Mungkin saja itu sesuatu yang romantis. Jika kita memaksakan tuduhan ini padanya, tuduhan itu tidak akan sah di pengadilan dan tidak bisa digunakan sebagai bukti, kata Li Xianghui. Tapi sekali lagi, hipotesismu juga mungkin. Dalam panggilan video yang berlangsung 40 menit itu, dia memang bisa saja melakukan semacam bujukan. Tapi kalaupun dia memang membujuknya, itu tidak membuktikan dia punya motif untuk menjebak Song Deyuan. Mungkin saja hanya iseng. Lagi pula, orang-orang seperti Song Deyuan sering senang melakukan hal-hal seperti ini bersama-sama. Melakukannya sendiri tidak begitu menarik bagi mereka. Semua orang mengangguk setuju. Orang-orang seperti mereka biasanya menunjukkan perilaku seperti itu. Mereka jarang melakukannya sendirian dan seringkali mencari teman dalam kegiatan semacam itu. Jadi, mungkin ini hanya untuk bersenang-senang. Biar saya rangkum. Ada 3 hal yang mencurigakan tentang Dujuan, kata Li Xianghui. Pertama, percakapan mereka bersifat romantis, dan itu tidak cukup untuk membuatnya bersalah. Kedua, meskipun ia memang terlibat dalam bujukan, tidak ada motif tersembunyi di baliknya. Ia mungkin harus menanggung beberapa tanggung jawab terkait, tetapi itu tidak akan berujung pada hukuman berat, dan bahkan mungkin tidak akan berujung pada tuntutan pidana. Ketiga, jika dia bertindak dengan niat mengambil keuntungan dari kekayaan Song Deyuan, dan dengan sengaja menyebabkan insiden ini, itu akan menjadi pelanggaran berat. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.